Film dibuka dengan adegan Logan yang tengah menghadapi para pencuri mobil. Walaupun seharusnya mendapatkan beberapa luka tembakan, ia tetap berhasil membantai beberapa orang dan mengusir mundur pencuri yang tersisa. Logan perlahan pulih setelah mengeluarkan peluru dari luka berdarahnya. Namun nampaknya kekuatan regenerasi dan penyembuhnya telah melambat secara signifikan seiring bertambahnya usia. Suatu hari di pemakaman Greenwood Cemetery, Logan sedang menunggu kliennya, tiba-tiba Gabriela Lopez mendekati dan meminta bantuannya. Namun Logan sudah tak tertarik dengan kehidupan pahlawan super, dengan tegas menolaknya dan memanggilnya wanita gila, lalu pergi saat kliennya datang. Beberapa hari kemudian, saat Logan minum sendirian, tiba-tiba pria asing menghampirinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Donald Pritz dan mengaku sedikit banyak tahu tentang Logan. Tak hanya itu, Donald juga ternyata kenal dengan Gabriela yang tempo hari bertemu di pemakaman. Logan yang agak kesal kemudian menyuruh Donald pergi karena dia sudah tidak ingin terlibat dengan misi apapun. Namun Donald tak bergeming, dia justru meminta kerjasama untuk menemukan Gabriela. Setelah itu, Logan berkendara menuju area pabrik pelabuhan Cina yang terbengkalai, di mana dia dan Caliban merawat Carl Xavier yang semakin sepuh. Di usia 90-annya, Xavier yang dahulu terlihat hebat berkat kemampuan telepatinya, kini harus hidup tak berdaya di balik penyakit Alzheimer-nya. Saat Logan bersiap untuk memberikan suntikan obat, Xavier mengalami salah satu serangan destruktif, yaitu ledakan psikonik yang secara perlahan dapat membunuh siapapun di dekatnya. Melalui telepatinya, Xavier mengungkapkan bahwa ada kekuatan lain yang sedang mengincar kepunahan para mutan. Dan di saat ini dunia membutuhkan Logan. Namun Logan mengejek dengan menyatakan bahwa tidak ada mutan baru yang lahir selama 25 tahun terakhir. Mendengar kenyataan tersebut, Xavier tiba-tiba mengalami depresi karena kini hidupnya menjadi begitu hancur, terkurung semakin nolep. Bingung dengan keadaan yang menimpa mereka, Logan pun tak bisa berbuat banyak karena sebenarnya tubuhnya pun tak bisa menolak untuk menua. Beberapa waktu kemudian, Logan mendapatkan job untuk menjemput dua penumpang di Liberty Motel. Di sana, dia didekati lagi oleh Gabriela yang masih memohon untuk ditolong. Sampai akhirnya setuju saat Gabriel menawarinya dengan imbalan $50.000. Kemudian Gabriel membawa Logan ke tempatnya. Setelah menjelaskan latar belakangnya, wanita itu memberinya amplop berisikan koordinat GPS yang mengarah ke North Dakota dengan $20.000 di dalamnya. Lalu menjanjikan sisanya setelah Logan berhasil membawanya ke TKP dengan selamat. Malamnya, Logan memberitahu Xavier bahwa dia akan pergi selama beberapa hari untuk mendapatkan uang agar mereka bisa segera pergi dari tempat itu. Ketika kembali ke Liberty Motel keesokan paginya, tanpa diduga dia menemukan Gabriela telah meninggal, sementara Laura, putri Gabriela, telah diculik. Setelah Logan berhasil mendapatkan Laura kembali, ia segera kembali ke markas dan menceritakan semuanya pada Caliban. Tiba-tiba Donald muncul dan terus-menerus mengusik Logan. Melihat hal tersebut, Laura segera bertindak dengan melemparkan pipa besar ke arah kepala Donald. Xavier yang menyaksikan kemampuan Laura dengan semangat menyambutnya karena yakin bahwa dia adalah mutan. Sembari membuang tubuh Donald ke gurun pasir, mereka berencana untuk pergi sebelum pihak polisi melacaknya. Namun upaya tersebut terhenti ketika mayat Donald secara ajaib hidup kembali. Donald segera mengambil senjatanya dan bergabung dengan armada yang membawa pasukan pembunuh elit dari Transigen yang dikenal sebagai The Rewards. Travers pun melaju kembali ke pabrik untuk menemukan Laura. Logan yang tengah berusaha pergi bersama Xavier mendapati dirinya telah terkepung. Logan mencoba melawan dengan cakar adamantiumnya, akan tetapi kewalahan karena faktor usia. Kemudian suara jeritan dan tembakan terdengar sebelum Laura muncul dan melemparkan kepala salah satu agen ke arah kaki Donald. Kemudian dia berjalan menuju Donald dengan mengeluarkan dua cakar adamantiumnya dari tangannya. Lalu dengan kejam menyerang beberapa agen sebelum kabur. Ketika Laura tertusuk panah yang ditembakkan oleh Donald, Logan datang untuk membelanya.
Laura juga terus membela diri secara brutal dengan memperlihatkan cakar tajam dari salah satu kakinya. Sebelum akhirnya mereka dapat melarikan diri melintasi rel kereta api. Tak bisa menerima kegagalannya, Donald beralih dengan menyiksa Caliban untuk melacak keberadaan Logan CS. Sementara itu, Logan CS memutuskan untuk beristirahat sejenak di minimarket di luar area pengejaran. Kemudian Logan dan Xavier secara tidak sengaja melihat rekaman video di HP Gabriella yang mereka bawa. Video itu mengungkapkan bahwa selama ini Gabriella telah bekerja sama dengan Trent Sojourn Research dalam mengembangbiakan anak mutan atau disebut dengan X-23. Namun saat rasa penasaran memuncak, tiba-tiba baterai HP lowbat. Kemudian fokus teralihkan saat Logan harus berhadapan dengan pemilik minimarket karena Laura ketahuan mencuri. Logan pun menasihati anak itu setelah dia membeli charger HP dan keluar dari minimarket itu. Malam harinya, setelah baterai HP terisi penuh, Logan melanjutkan menonton rekaman video yang sempat terjeda. Dalam lanjutan video, terungkap bahwa proyek X-23 dinyatakan gagal karena anak mutan tak ada keinginan untuk bertarung. Nah, dari situlah perusahaan akhirnya membuat proyek baru bernama X-24, yang mana setelahnya anak-anak dari proyek X-23 akan dihancurkan. Disinilah asal mula bagaimana Gabriella berkhianat dan lebih memilih melindungi anak-anak X-23. Kemudian video diakhiri dengan Gabriella yang menyatakan bahwa Logan adalah ayah biologis dari Laura dan memintanya untuk terus melindunginya. Singkat waktu, dengan memanfaatkan Caliban, River terus mencari keberadaan Logan CS tanpa lelah. Logan yang menyadari hal tersebut segera membawa Xavier dan Laura untuk melarikan diri lagi. Dalam perjalanan, tiba-tiba Xavier mengalami kejang, yang mana akan melumpuhkan semua orang di dekatnya kecuali Logan. Saat semua orang mulai membantu, Logan memutuskan kembali ke ruangan untuk menyuntikkan serum pada Xavier agar kejangnya segera berakhir. Setelah itu, ketiganya segera pergi untuk menghindari The Rivers. Tersirat bahwa Xavier adalah penyebab insiden tragis yang mengakibatkan kematian sebagian besar X-Men. Mereka terus melacak melalui Caliban. Di sela-sela pengejaran, Donald menyempatkan diri untuk bertemu dengan Dr. Sander Rice. Sementara itu, di rumah pertanian, Logan tiba-tiba bertingkah aneh. Dia tanpa ragu menjulurkan cakarnya ke dada Xavier dan berniat membunuhnya. Laura yang tidur di sebelah Xavier terbangun dan mencoba melawan Logan. Dan ternyata dia adalah X-24 yang menyamar menjadi Logan. Laura yang tanpa persiapan pun akhirnya berhasil diculik. Laura diseret ke salah satu van pengintai River di luar, di mana Caliban dikurung di dalam sangkar. Dan Donald serta Dr. Rice menunggu korban penculikan mereka yang berharga. Sementara itu, Logan telah membawa Xavier yang hampir tidak terselamatkan ke dalam pick-up-nya. Namun kenyataan berkata lain, Xavier akhirnya meninggal karena sudah terlalu lelah. Di sisi lain, Caliban yang dikurung di dalam van berhasil membebaskan diri. Dia kemudian mengambil 2 granat dan meledakkannya dengan sengaja, membunuh dirinya sendiri beserta agent River lainnya. Tapi sangat disayangkan, ternyata Donald tidak mati dan berhasil melompat dari area ledakan. Berduka dan marah, Logan menghadapi X-24 dan mati-matian melawannya. Will yang terluka parah datang membantu Logan dan menabrak X-24 dengan truknya, lalu meledakkannya dengan senapannya. Logan melarikan diri setelah mengambil Laura dan jasa Xavier bersamanya. Sementara keesokan harinya, Dr. Rice menyuntikkan zat pada leher X-24 untuk membangunkannya kembali dan membuatnya menjadi lebih kuat. Di hutan, Logan mengubur jasa Xavier dengan hatinya yang ambyar. Kemudian Laura dengan ragu mendekat dan menyentuh lengan Logan, berusaha untuk membantunya tenang. Setelah itu, dengan frustasi dan kemarahan yang meluap-luap, Logan mulai mengumpat kata-kata kotor di truknya saat truk itu tidak mau menyala. Dia berteriak sambil memukulinya dengan sekop sebelum jatuh pingsan ke trotoar. Logan terbangun di Urgent Care Walk-in Clinic dan bertemu dengan seorang dokter tua yang membawanya ke klinik. Setelah pulih, Logan pun berterima kasih lalu pergi bersama Laura. Selama perjalanan, Logan kelelahan dan nampak sekarat.
Ketika dia pingsan lagi, dia mengemudikan sisa perjalanan ke surga yang aman di Eden. Logan terbangun di mobil yang diparkir di sisi tebing berbatu. Di sana dia bertemu dengan pemimpin Eden bernama Rector dan mantan subjek tes resident lainnya. Kemudian Logan diberi serum untuk memulihkan tenaganya, yang mana dianjurkan untuk menggunakannya dalam dosis kecil. Logan pun kembali melanjutkan perjalanannya bersama putrinya. Setelah sampai di tempat yang dimaksud Gabriella, Logan memutuskan untuk tidak ikut bersama Laura. Walaupun dalam lubuk hatinya ia merasa sedih, namun menurutnya hal ini merupakan keputusan terbaik agar Laura dan yang lainnya bisa tetap aman. Keesokan paginya setelah anak-anak pergi, melalui teleskop, Logan melihat satu skuadron drone dan armada kendaraan yang melacak anak-anak melalui hutan. Dia mengambil botol serum penyembuhan dan berlari menyusuri jalan setapak untuk mencegat anak-anak. Untuk memberikan efek maksimal, Logan menyuntikkan seluruh botol serum ke lehernya. Dan benar saja, seketika tubuhnya berasa muda kembali. Sementara itu, setelah banyak mutan ditangkap, sementara yang lain mencoba membela diri dengan kemampuan khusus mereka, Logan mengejar anak-anak dan tanpa ampun membunuh banyak Reaver. Ketika dia melihat Laura terkepung, dia datang untuk membelanya, dan keduanya mencakar dan membantai Lieutenant Agent. Akhirnya, semua anak mutan lainnya, kecuali Laura berhasil ditangkap, dan Donald menahan Rector di bawah todongan senjata. Dr. Rice mengancam akan menembaki anak-anak Reaver jika Logan tidak mundur. Dan di sini dia mengungkapkan bahwa dia adalah anak dari salah satu petugas yang tanpa sengaja terbunuh saat senjata X alias Wolverine mengamuk dan melarikan diri. Jadi dia dendam kesumat dia sama Logan. Terus melanjutkan ceramahnya, Dr. Rice tidak menyadari bahwa Laura telah menyusup dan menyerang mereka. Kemudian Logan mengeluarkan pistolnya dan menembak mati Dr. Rice. Dia juga mencoba membunuh Donald dengan satu tembakan. Namun pria licik itu hanya terkena di tangannya. Dengan luka tembakan di tangan, Donald mencoba melarikan diri sembari melepaskan X-24. Logan yang mulai melemah kemudian terkena tembakan panah Donald. Melihat musuhnya semakin merajalela, Laura segera menyerang X-24 dengan sekuat tenaga. Untuk mencegah Donald ikut campur, beberapa mutan muda menggunakan kekuatan mereka untuk mengepung dan membunuhnya. Sementara Rector mengangkat truk berat ke X-24 untuk menghancurkannya, Logan mengarahkan para mutan untuk lari. Akan tetapi Laura tetap di belakang dan menyaksikan dengan ngeri saat X-24 mengeluarkan dirinya dari bawah truk dan menusuk perut Logan di dahan pohon mati yang runcing. Melihat ayahnya sekarat, Laura dengan berani meledakkan kepala X-24 menggunakan pistol berisikan peluru adamantium milik Logan. Kemudian dengan salah satu cakarnya, dia memotong sebagian dahan pohon untuk menyelamatkan Logan. Dia terisak-isak di atas tubuhnya ketika terlihat dengan jelas bahwa Logan tidak akan bisa sembuh. Di penghujung nyawanya, Logan pun terus meyakinkan Laura untuk tetap kuat dan pergi bersama teman-teman mutan lainnya. Dan film pun ditutup dengan adegan Laura dan mutan lainnya mengubur Logan dengan layak. Dan begitulah akhir dari kisah hidup Wolverine dan Carlos Xavier. Oke, sampai sini dulu ya guys video kali ini. Yaya bakal kembali secepatnya dengan alur film seru lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifnya biar kalian gak ketinggalan updatean selanjutnya. Makasih buat citizen yang udah setia mantengin channel Cinemazy dan mendengarkan semua bacotan Yaya. Tapi Yaya mau pamit dulu, jadi jangan kangen ya. Oke, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you, bye-bye.